Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Lutfia dengan NIM 221510056 dengan prodi Kesehatan Masyarakat. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS saya mata kuliah dasar promosi kesehatan. Tema yang saya pilih kali ini yaitu promosi kesehatan rumah sakit. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi promosi kesehatan rumah sakit atau bisa disebut dengan PKRS adalah upaya rumah sakit untuk meningkatkan kemampuan pasien, klien, dan kelompok masyarakat sehingga pasien dapat mandiri dan mempercepat kesembuhan dan rehabilitasnya. Mandiri dalam meningkatkan kesehatan, mencegah masalah kesehatan, dan mengembangkan upaya kesehatan melalui pembelajaran sesuai budaya masing-masing. Adapun pengertian menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 mengenai penyelenggaraan promosi kesehatan rumah sakit, yaitu promosi kesehatan rumah sakit adalah proses pemberdayaan pasien, keluarga pasien, sumber daya manusia rumah sakit, pengunjung rumah sakit, dan masyarakat sekitar untuk berperan serta aktif dalam proses asuhan untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju pencapaian derajat kesehatan yang optimal. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai lingkup kerja promosi kesehatan rumah sakit. Ruang lingkup kerja promosi kesehatan rumah sakit yaitu rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan tingkat rujukan mempunyai tugas memberi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan promotif dan preventif di rumah sakit dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan PKRS. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai sasaran promosi kesehatan rumah sakit. Sasaran promosi kesehatan rumah sakit adalah masyarakat rumah sakit yang dikelompokkan menjadi kelompok orang sakit atau pasien, kelompok orang yang sehat atau keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit, dan petugas rumah sakit. Sasaran promosi kesehatan di rumah sakit bukan hanya orang sakit atau pasien dan keluarga pasien saja, tetapi juga rumah sakit. Oleh sebab itu, promosi kesehatan di rumah sakit mempunyai bermacam-macam tujuan sesuai dengan sasaran yang tujuan bagi pasien, keluarga pasien, dan tujuan bagi rumah sakit. Yang pertama ada penjelasan mengenai bagi pasien, yaitu mengembangkan perilaku kesehatan, mengembangkan perilaku pemanfaatan fasilitas kesehatan. Yang kedua bagi keluarga atau pengunjung rumah sakit, yaitu membantu mempercepat proses penyembuhan pasien, keluarga tidak terserang atau tertular penyakit, membantu agar tidak menularkan penyakit ke orang lain. Yang terakhir ada bagi rumah sakit, yaitu meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, meningkatkan citra rumah sakit, meningkatkan angka penghuni rumah sakit atau bisa disebut dengan World Occupation Rate. Yang keempat, mengenai prinsip promosi kesehatan rumah sakit. Dalam promosi kesehatan rumah sakit memiliki prinsip, yaitu prinsip adanya pengembangan pengertian atau pemahaman pasien dan keluarga terhadap masalah kesehatan atau penyakit yang dideritanya. Promosi kesehatan di rumah sakit juga mempunyai prinsip pemberdayaan pasien dan keluarga dalam kesehatan. Adapun prinsip penyelenggaraan PKRS yaitu yang pertama ada paradigma sehat, yang kedua ada kesetaraan, yang ketiga ada kemandirian, dan yang terakhir ada keterpaduan dan kesinambungan. Yang kelima ada strategi promosi kesehatan rumah sakit. Strategi dalam utama promosi kesehatan rumah sakit yaitu yang pertama pemberdayaan yang didukung oleh bina suasana, yang kedua ada advokasi serta dijiwai dengan jiwa semangat, dan yang terakhir ada kemitraan. Apa saja sih isu yang terdapat di dalam rumah sakit? Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 isu apa saja mengenai kesehatan dalam promosi kesehatan rumah sakit. Yang pertama ada pelayanan kesehatan dari pihak rumah sakit yang masih kurang baik. Yang kedua ada isu terkait cara penyimpanan obat dan alat kesehatan yang masih kurang baik atau tidak sesuai.
Yang ketiga, ada naiknya angka kematian ibu dan bayi. Isu ini bisa terjadi karena faktor lain, tetapi salah satu faktor yang dapat menaikkan angka kematian ibu dan bayi yaitu disebabkan karena keterlambatan penanganan dari pihak rumah sakit. Sekian penjelasan mengenai materi promosi kesehatan di rumah sakit. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.